Ya, ini adalah halaman page request data Simura Store yang sistem administrator. Ini dashboardnya. Ini adalah total order. Ini total sales penjualan. Ini total customer. Kita bisa lihat di sini. Di view more kalau ini melihat lebih, dan people yang online, masyarakat yang. Ini analisa penjualan kita. Ini analisa penjualan kita dari hari ke-1 terus naik sampai akhir bulan. Nah, ini world map sampai mana penjualan kita. Nah, ini ada yang di Indonesia dan kedua. Nah, ini pembelian terakhir, orderan terakhir. Ini customer, statusnya pending, pembelian ini. Data tanggal ditambahkan 13 Juli. Nah, ini total pembelian. Kita bisa melihat lebih jelas di sini. Klik ikon ini. Ya, ini. Langsung menuju alhamdulillah. Langsung menuju halaman order. Ini detail ordersnya. Order. Data Simura Store, COD Cash and Delivery, Flexible Brand. Ini detail customer, namanya, email dan nomor telepon. Ini option. Nah, ini alamat pembeli dan alamat pengiriman. Ini total produk yang akan dibeli, jumlahnya, kuantitasnya. Ini produknya, bisa ingin beli produk body sterilizer atau pons. Ini di sini kan terlihat. Nah, ini jumlah harganya. Nah, ini total harganya. Nah, ini sejarah order, sejarah pembelian. Kita lanjut lagi ke katalog. Di katalog ini kita bisa melihat kategori. Ya, kita bisa melihat kategori. Di sini kita bisa menambahkan kategori, misal kita bisa menambahkan di add new, bisa kita mau menambahkan body lotion. Misal kita kategori name-nya, kita menambahkan body lotion atau apapun itu, ada di sini. Setelah itu tinggal klik ini, lalu ke save. Nah, ini untuk meng-cancel. Nah, jika ingin mengedit kategori yang sudah ada, tinggal klik ini saja. Nah, edit, tinggal kita hapus namanya atau terserah. Seperti biasa, ini save dan ini cancel. Nah, setelah dikategoris, kita lanjut ke produk. Di produk, sebentar agak lama. Di produk kita bisa melihat produk kita, harganya, rentang harganya, ini atau disable-nya, namanya. Seperti biasa, kita bisa mengedit yang sudah ada atau menambah baru produk kita. Misal kalau ingin menambah baru, kita tinggal klik ini. Kita tulis nama produknya, misal pons. Di sini kita bisa menambahkan gambarnya. Ini gambar yang sudah ada, atau kita bisa upload lagi yang baru di sini. Nah, ini kita tulis deskripsi produknya di sini. Kalau sudah, tinggal klik ini. Kalau tidak ingin, kita tinggal cancel.
Nanti contohnya nanti akan seperti ini. Mohon maaf agak nah ini deskripsinya. Setelah dari produk kita lanjut ke profile. Sebentar aja. Ini rekrutmen profilnya di sini kita bisa nambah. Ini filter, grup filter kita. Ini atribut. Misal atribut kita. Ini option. Nah, ini kita bisa melihat option. Nah, litin, hermas, sort order kita ini. Seperti biasa kita bisa ngedit ini dan kita atur manufaktur. Mana manufakturnya? Ini download. Di download ini kita bisa sebentar. Ya. Dan review. Review tentang produk kita, apa yang ditambahkan. Lanjut ke informasi tentang kita. Ini tentang kita bisa di sini seperti biasa. Ini data informasi pengiriman, privasi policy, and term and condition. Kita bisa ngedit atau menambah baru di sini. Dashboard ini juga kita di dashboard ini juga kita ada notification, bell notification. Ini home, ini helpas, ini tombol helpas, ini logout, ini tombol logout. Tentang extension. Extender itu ada extension installer, extension, modification, dan event. Extension installer ini untuk mengunggah ekstensi eksternal dalam format zip file secara mudah. Contohnya ketika ganti bahasa Indonesia, file zip-nya dimasukkan ke extension installer. Berhubung ini tidak menggunakan bahasa Indonesia, jadi nggak ada riwayat installernya. Yang kedua ada extension. Extension ini untuk menemukan ragam jenis ekstensi untuk antiphon, shipping, order, totals, pilihan tema, dan payment system. Di extension ini juga bisa mengubah untuk yang ada di front end, yaitu fitur, ada di modus, lalu fitur yang homepage. Di sini misal ada 6, berarti ini nambah hide contoh. Simpan. Ini semula ada 5. Ini langsung muncul ada 6. Lalu ada modification. Di modification sendiri ini untuk memperluas dan mengedit fungsionalitas sistem dengan bermodifikasi XML.
Lalu ada event. Event mungkin ketika membuat voucher atau hari-hari besar seperti Harbolnas atau yang lain. Lalu ada desain. Desain ada layout dan banner. Layout untuk mengatur setiap halaman yang terdapat di toko online kita. Lalu ada banners. Di banners itu sendiri, setiap halaman website bisa dilengkapi dengan banners pendukung. Contoh, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita akan mencoba membuang 1. Yang Implora kita hapus. Lalu save. Kita mencoba tadi 4. Apakah ini masih 4? 2, 3. Sudah berhasil. Ada manufaktur, Takashimura Store, Takashimura Store Channel. Manufaktur ini ada berarti perusahaan yang menyuplai toko Takashimura Store. Ada Maybelline, Wardah, Herboris, Pond's, Implora, Madame G, dan yang lain. Lalu ada sales. Sales sendiri ada order, recurring profile, returns, dan keep customer. Dalam orders, ini memudahkan untuk melacak setiap pesanan yang masuk di toko kita. Ini kemarin ada customer Putri Ispani, statusnya pending, total, data, dan data modal. Lalu ada recurring profile. Ini membantu kita untuk memberikan sistem pembayaran berupa cicilan. Ada return. Ini untuk menerapkan sistem pengembalian produk dengan syarat tertentu melalui fitur ini. Contohnya ketika ada barang yang rusak, ketika sudah sampai di customer, itu bisa di-return. Lalu ada gift voucher dan voucher pins. Gift voucher itu apabila kita memiliki penawaran berupa voucher untuk pelanggan kita. Lalu ada tema voucher. Ini misalnya waktu happy birthday, Christmas, atau yang lain. Lalu ada customer. Di customer sendiri itu ada customer group, dan customer care. Customer itu bisa membuat daftar kontak pribadi pelanggan seperti alamat email, nomor telepon, alamat, dan nomor IP. Customer group ini untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Customer field memiliki fungsi untuk kita membuat sel tambahan terkait data pelanggan. Lalu ada marketing. Marketing itu sendiri ada marketing, affiliates, coupon, dan mile. Marketing ini kita membuat marketing campaign untuk menggait lebih banyak pelanggan melalui fitur ini. Lalu ada affiliate. Lalu ada kupon. Untuk membuat kupon diskon pada produk tertentu bisa menggunakan fitur ini. Misal diskon 10% atau yang lain. Lalu ada mile. Untuk memperkuat branding dan promosi kita, bisa membuat newsletter kepada pengunjung dengan mengakses fitur ini. Lalu ada sistem. Sistem itu sendiri ada setting, user, localization, dan tools. Setting ini untuk mengatur skala sistem toko secara umum, seperti pengaturan lokasi, pengaturan foto, pengaturan server, alamat email, dan sebagainya.
Ini ada store owner, ada alamatnya, ada email juga, nomor telepon, tag ini opsional. Lalu image-nya toko, ini lokalnya, ini option, image, FTP, emails, dan server. Lalu ada user. User sendiri ada users, user group, dan API. Lalu ada localization. Di localization itu banyak seperti store location, language, currency, stock status, order status, returns, countries, zones, geozone, taxes, link classes, week classes. Yang pertama, store location. Ini alamat store kita. Lalu language-nya bahasanya Inggris, karena belum diubah ke bahasa Indonesia. Currencies-nya rupiah. Lalu stok statusnya biasanya in stock. Lalu order status, ini bisa cancel atau yang lain. Lalu ada return status, action, reason. Countries ini nama. Lalu ada zones, geozone, dan taxes, ada land classes dan work classes. Lalu kita masuk ke report. Di report sendiri ini bisa mengakses laporan yang berkaitan dengan aktivitas sales, seperti pemesanan, pengiriman, produk, dan aktivitas setiap pembeli. Reports ada sales, produk, customer, dan marketing. Ini ada order, tag, shipping, return, compound, lalu produknya. Ini produknya, cookies-nya. Ini kemarin yang dibeli. Lalu ada customer online, activity, customer sales, order, reward point, credit. Customer online-nya nggak ada. Lalu ke marketing, affiliate activity. Selanjutnya yaitu di bagian front end. Ini tampilan toko kami, yaitu Takashimura Store. Di sini ada mata uang, yaitu rupiah. Ini ada nomor HP penjual, terus wishlist, yang produk yang kita ingin beli tapi belum ada uangnya. Terus ada shopping chart. Ini produk yang sudah kita masukin keranjang. Checkout ini yaitu produk yang sudah kita beli. Nah, di bawahnya ada kategori produk. Ini ada body care, eyes, face, hair, lips. Terus kalau kita ingin mencari produk secara langsung, ketik namanya di sini, keywordnya ditulis, nanti akan muncul langsung. Di bawahnya ada sliding show, yaitu banner-banner terkait toko dan produknya. Selanjutnya di bawahnya ada produk-produk yang dijual beserta deskripsi produknya. Terus di bawahnya ada harga, add to chart untuk langsung memasukkan ke keranjang, add to wishlist untuk memasukkan ke wishlist. Dan selanjutnya di bawahnya ada sponsor produk yang dijual. Dan saya akan menjelaskan simulasi untuk check out produk di Takashimura Store. Caranya itu pilih produk yang kita inginkan. Selanjutnya klik add to chart untuk memasukkan ke keranjang. Nah, ini baru satu. Kalau kita ingin memasukkan keranjang lagi, bisa ditambah lagi add to chart. Nah, selanjutnya kalau ingin men-check out, klik yang sebelah kanan atas ini. Nah, ada dua yang sudah kita add to chart tadi. Kalau ingin membeli dua-duanya, langsung ke check out. Kalau tidak, bisa klik silang. Selanjutnya
karena kita simulasi checkout, jadi kita checkout. Di sini ada tampilan checkout. Step 1 yaitu checkout option. Kita bisa pakai guest checkout atau register account. Register account bisa mencantumkan email dan password terus login. Tapi saya memilih guest checkout biar cepat. Nah, selanjutnya ada billing details. Kita ketik nama. Selanjutnya last name. Selanjutnya email. Terus telepon. Selanjutnya address one. City. Terus postcode. Country Indonesia. Terus pilih region atau provinsi. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya ini ada delivery method, dan kita bisa menambahkan komen di pesanan kita. Contohnya saya akan menambahkan komen segera dikirim ya, seperti itu. Selanjutnya klik continue. Jangan lupa checklist term and condition, terus klik continue lagi. Selanjutnya ada product name untuk mengkonfirmasi. Silakan dibaca lagi ini quantity, unit price, dan totalnya. Kalau setuju kita konfirmasi, klik confirm order. Nah, your order has been placed. Artinya orderan kita sudah masuk ke email penjual, jadi bisa langsung dikirim. Dan ini kita menggunakan metode pembayaran cash on delivery, jadi tidak usah transfer, jadi langsung ini sudah masuk ke data penjual. Selanjutnya kita akan dibawa kembali ke front end-nya, balik lagi ke toko awalnya tadi, dan di dashboard-nya ini akan menjadi 1 total ordernya, menjadi bertambah 1 di total order, seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.